teman-teman, kembali lagi bersama saya di Lajar Film. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Luka. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan perjuangan dua monster laut di dunia manusia demi memperjuangkan mimpi mereka. Sebelum kita mulai ke alur film, tak bosan-bosan saya mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Ada sebaiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua nelayan pada malam hari. Salah satu nelayan merasa takut karena di laut itu ada monster lautnya. Tiba-tiba, ada sosok monster laut yang datang mencuri barang-barang di atas kapal. Namun, hal tersebut diketahui oleh salah satu nelayan. Karena merasa ketakutan, monster ini berusaha untuk kabur. Namun, ia malah tersangkut jaring ikan. Tapi, untungnya, monster itu berhasil lepas dari jaring ikan dan melompat di atas air yang membuat dua nelayan merasa ketakutan melihatnya dan membatalkan untuk menangkap ikan. Dan scene pun berpindah, memperlihatkan satu monster laut bernama Luka. Luka terlihat panik karena ikan-ikannya kabur dari kandang. Luka pun berusaha menangkap satu persatu ikannya. Setelah semua ikan yang terlepas terkumpul, Luka pun membawanya ke padang rumput laut. Saat menjaga ikan, Luka melihat salah satu ikan sedang menyundul sesuatu. Dan itu adalah sebuah jam. Tidak hanya jam, Luka juga menemukan banyak benda lainnya. Tiba-tiba, datang sebuah kapal yang membuat Luka takut dan bersembunyi. Lalu, ibu Luka pun datang dan menyuruh Luka untuk pulang dan makan siang. Ibu Luka selalu berpesan untuk menjauhi daratan. Saat makan dengan keluarganya, Luka penasaran tentang asal-usul kapal. Lalu, Luka bertanya dari mana datangnya kapal. Nenek pun menjawab, kapal-kapal tersebut datang dari daratan. Setelah selesai makan siang, Luka kembali mengumpulkan barang-barang yang berserakan. Luka pun melihat barang yang merupakan alat musik piringan hitam. Dari belakang, Luka didekati penyelam, tapi ternyata penyelam tersebut monster laut juga, yang bernama Alberto. Alberto pun membawa barang-barangnya dan mengajak Luka untuk ke daratan. Saat Alberto menarik Luka keluar dari air, Luka seketika berubah menjadi manusia. Luka yang pertama kali ke daratan langsung takjub dengan indahnya daratan. Tapi seketika Luka ingat dengan pesan ibunya untuk menjauhi daratan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam air. Di malam harinya, Luka tidak bisa tidur. Esok harinya, Luka pun menuju ke daratan. Namun, ia merasa takut. Lalu, datanglah Alberto membawa barang-barang manusia. Alberto pun mengajak Luka untuk ke daratan lagi dan mengajarkan Luka cara untuk berjalan di daratan. Alberto pun mengajak Luka ke tempat persembunyiannya, di mana Alberto menyimpan barang-barang manusia. Di sana, Luka banyak sekali melihat barang-barang manusia yang dikumpulkan oleh Alberto. Saat Luka melihat poster Vespa di tembok, ia langsung terpesona dan menghayal menaiki motor Vespa. Luka pun mempunyai ide dan mengajak Alberto membuat Vespa dari barang-barang yang ada di sana. Karena sudah sore, Luka pun pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, ibu Luka pun bertanya kemana saja dia pergi. Lalu, nenek pun menjawab kalau Luka mencari tripang untuk dirinya. Sehingga Luka tidak jadi dimarahi oleh ibunya. Keesokan harinya, Alberto ingin mencoba Vespa yang telah mereka buat, sedangkan Luka memegang papan di ujung tebing. Saat dicoba, Vespanya hancur berkeping-keping, yang membuat Alberto jatuh ke laut. Alberto yang merasa senang, langsung mengajak Luka untuk membuat Vespa yang baru. Tidak lupa, Alberto juga memberikan Luka pakaian manusia. Scene pun berpindah, memperlihatkan ayah dan ibu Luka mengetahui kalau Luka tidak menjaga ikan-ikannya dan menggantikan dirinya dengan patung yang terbuat dari batu. Saat Vespa selesai dibuat, Alberto mengajak Luka untuk naik ke Vespanya. Mereka pun menuruni bukit dengan kencang sehingga terlempar ke laut. Saat malam hari, mereka melihat indahnya langit malam berbintang di atas menara. Saat itu, Luka tanpa sengaja melihat kota kecil di seberang pulau. Luka pun kembali berhayal sedang mengendarai Vespa bersama Alberto. Tanpa disadari, Luka tertidur di atas menara. Luka pun cepat-cepat untuk kembali ke rumah. Luka yang pulang ke rumah secara diam-diam langsung dimarahi oleh ayah dan ibunya. Di tengah perbincangan, ternyata ada paman Luka yang tinggal di laut dalam. Niat ibu Luka memanggil pamannya untuk menghukum Luka untuk tinggal di laut dalam bersama pamannya. Mendengar hal itu membuat Luka marah dan kabur ke daratan.
Luca pun menceritakan semuanya kepada Alberto. Lalu, Alberto berencana mengajak Luca pergi ke kota manusia agar orang tua Luca tidak bisa mencarinya dan mewujudkan impian untuk memiliki Vespa. Mereka pun berenang menuju kota yang ada di seberang pulau. Agar tidak ketahuan wujud aslinya, mereka bersembunyi di dalam kapal dan menuju ke daratan. Di daratan, Luca merasa takjub melihat kota manusia. Lalu dari jauh, datanglah seorang pemuda yang sedang mengendarai sebuah Vespa. Pemuda itu bernama El Cole. Saat Luca dan Alberto ingin mendekati Vespanya, Luca menendang sebuah bola yang mengakibatkan Vespa El Cole terjatuh. El Cole yang kesal lalu marah dan bilang bau Luca seperti ikan. El Cole pun ingin masukkan Luca ke dalam kolam. Namun, sebelum Luca dimasukkan ke dalam kolam, datanglah seorang anak perempuan menolong Luca. Anak perempuan itu bernama Giulia. El Cole pun meledek Giulia yang tidak bisa mengalahkan dalam perlombaan foto rosso. Saat Alberto dan Luca pergi bersama Giulia, datanglah seorang polisi yang mengatakan akan memberikan hadiah bagi orang yang berhasil menangkap monster laut. Mendengar hal itu membuat El Cole menjadi sangat bersemangat. Sepanjang perjalanan, Giulia mengajak Alberto dan Luca untuk mengikuti lomba foto rosso. Lalu Alberto bertanya apa saja yang mereka dapatkan kalau mereka juara. Lalu Giulia menjawab kalau mereka menang, mereka akan mendapatkan uang sehingga bisa membeli apa saja yang mereka inginkan, termasuk membeli Vespa. Mendengar hal itu, Alberto dan Luca menjadi bersemangat dan ingin bergabung ke tim Giulia. Giulia juga menjelaskan kalau perlombaannya dibagi menjadi 3, yaitu berenang, sepeda, dan makan. Sebelum bisa bergabung ke timnya, Giulia mengetes Luca untuk menaiki sepeda, tapi sayangnya Luca belum bisa untuk mengendarai sepeda. Luca mengatakan jika mereka bisa menangkan lomba ini, dia dan Alberto bisa mewujudkan impian mereka. Mendengar itu, membuat Giulia menerima mereka masuk ke timnya. Scene pun berpindah, memperlihatkan Giulia mengajak Alberto dan Luca ke rumahnya. Di dalam dapur, Luca kaget karena melihat banyak sekali tombak, yang ternyata ayah Giulia adalah seorang nelayan. Ayah Giulia bersumpah ingin menangkap monster laut. Hal itu membuat Luca terkejut dan menyemburkan air ke muka Alberto. Karena ulahnya Luca, hampir saja penyamaran mereka terbongkar. Saat selesai makan, ayah Giulia ingin berbicara dengannya. Ayahnya Giulia tidak bisa membayar uang pendaftaran lomba karena sedang menghemat keuangan. Ayah mereka baru bisa membayar kalau mereka mendapatkan ikan yang banyak. Luca pun menawarkan untuk mendapatkan banyak ikan. Tak punya pilihan, ayah Giulia pun mengajak Luca dan Alberto untuk pergi ke laut untuk menangkap ikan. Scene pun berpindah, memperlihatkan Giulia mengajak Alberto dan Luca untuk tidur di atas pohon. Di lain sisi, ayah dan ibu Luca pergi ke kota untuk mencari anaknya. Mereka juga kaget ketika di daratan akan berubah menjadi manusia. Di pagi harinya, Luca terkejut melihat mereka berubah ke wujud aslinya, dikarenakan terkena air hujan. Luca pun mengajak Alberto mengeringkan badan agar tidak ketahuan. Lalu, ayah Giulia mengajak Alberto dan Luca untuk naik kapal untuk menangkap ikan. Berkat bantuan Luca dan Alberto, ayah Giulia berhasil menangkap ikan yang banyak, dan scene pun berpindah, memperlihatkan ayah dan ibu Luca menyambar di kota untuk mencari Luca. Saat Giulia mendaftar lomba, datanglah El Cole mengambil uangnya. Luca pun mengejek El Cole karena mirip seperti ikan lele. Hal tersebut membuat orang-orang menertawakan El Cole. El Cole yang kesal mengancam Luca bahwa dia akan mengalahkan mereka pada perlombaan. Scene pun berpindah, memperlihatkan mereka mulai berlatih untuk perlombaan. Saat Giulia sedang latihan berenang, datanglah El Cole yang ingin menabrak kapal mereka. Untungnya, salah satu anak buah El Cole yang bernama Guido tidak memperbolehkannya terjadi. Namun, Alberto terkena cipratan air dari kapal El Cole dan berubah menjadi wujud aslinya. Sebelum Giulia naik ke kapal, Luca pun menutup kain ke Alberto agar kembali ke wujud manusia. Di lain sisi, memperlihatkan ayah dan ibunya berusaha mencari Luca dengan cara menceburkan anak-anak ke dalam kolam. Dari jauh, Luca melihat ibu dan ayahnya berada di kota. Di malam harinya, Luca bercerita kalau dia melihat orang tuanya. Namun, Alberto tidak percaya dengan perkataan Luca. Saat Luca bersama Giulia, Giulia bertanya kenapa Luca sangat menginginkan Vespa. Luca pun bilang agar mereka bisa melihat ikan di atas langit.
Mendengar perkataan Luka, Julia mengajak Luka untuk melihat langit menggunakan teleskop. Julia juga menjelaskan kalau yang di langit bukanlah ikan, melainkan bintang. Di dalam kamar, Luka sangat tertarik untuk mempelajari banyak hal dari Julia, termasuk punya keinginan untuk sekolah. Lalu, datanglah Alberto untuk mengajak Luka ke suatu tempat. Panjang perjalanan, Luka menceritakan kalau dia ingin sekolah. Lalu Alberto membantah kalau monster laut tidak akan bisa sekolah. Di tengah perbincangan, datanglah El Cole yang lewat sambil meledek Luka. El Cole memukul Alberto karena masih kesal dengan kejadian saat pendaftaran lomba. Luka menodongkan tombak agar El Cole melepaskan Alberto. Keesokan harinya, mereka mulai latihan karena sebentar lagi lomba akan dimulai. Di lain sisi, orang tua Luka mulai putus asa karena mereka tidak bisa menemukan Luka. Di tengah keputusasaannya, mereka melihat Luka yang sedang mengendarai sepeda. Luka pun langsung membawa sepedanya dengan kencang agar bisa kabur dari orang tuanya. Saat Luka ingin melewati jalan menurun, Alberto kesal karena Julia terlalu mengatur. Alberto pun langsung membawa sepedanya dengan kencang sehingga mereka terjatuh ke laut. Saat di tepi pantai, Luka kesal karena Alberto sok tahu banyak hal. Mendengar itu, membuat Alberto bertengkar dengan Luka. Lalu datanglah Julia yang senang melihat mereka masih selamat. Melihat Luka yang makin dekat dengan Julia, membuat Alberto mengatakan kalau mereka adalah monster laut. Alberto pun langsung lompat ke laut dan berubah menjadi monster laut. Seketika Luka bilang kalau Alberto lah monster lautnya. Hal itu membuat Alberto merasa dihianati sama Luka. Lalu datanglah El Cole yang melempar tombak dan membuat Alberto pergi dari kota. Saat di rumah ayahnya, ayah Julia menanyakan di mana Alberto. Luka menjawab, Alberto pergi dan tidak mau dicari. Ayah Julia pun langsung keluar rumah untuk mencari Alberto. Tiba-tiba Julia menyiram air ke tangan Luka dan mengetahui kalau Luka juga monster laut. Julia menyuruh Luka untuk pergi karena sangat berbahaya jika Luka ketahuan wujud aslinya. Luka pun pergi ke pulau seberang untuk minta maaf kepada Alberto. Luka pun bilang akan memperbaiki semuanya dengan cara memenangkan lomba. Keesokan harinya, Luka bilang ke panitia kalau tim mereka akan dibagi menjadi dua, yang dimana Luka akan melakukan semua lomba sendirian. Saat lomba renang, Luka menggunakan pakaian menyelam agar tidak ketahuan wujud aslinya. Setelah selesai berenang, dilanjutkan dengan lomba makan. Lalu, dilanjutkan lagi dengan lomba sepeda. Luka dengan mudahnya melewati pembalap lainnya termasuk El Cole. Saat di atas bukit, Luka menepi karena turun hujan. Tiba-tiba dari jauh datanglah Alberto yang membawakan payung untuk Luka. Alberto yang hampir mendekati Luka ditendang sama El Cole, sehingga Alberto berubah menjadi monster laut. El Cole langsung melemparkan jaring ke arah Alberto. Tak ingin melihat sahabatnya disakiti, Luka pun melewati hujan untuk menyelamatkan Alberto. Luka pun melaju dengan kencang untuk menghindar dari kejaran El Cole. Tepat di depan Luka dan Alberto, Julia menabrakkan diri ke sepeda El Cole. Melihat Julia yang terjatuh, Luka dan Alberto mencoba untuk membantu Julia. Saat Luka dan Alberto dikepung warga kota, ayah Julia mengangkat tangan Alberto dan mengatakan kalau mereka adalah juara karena sepeda mereka berhasil melewati garis finish. Hal itu membuat pandangan warga kota ke monster laut menjadi berubah. Ternyata orang tua Luka juga berada di sana. Mereka sangat senang karena Luka bisa menjadi juara dalam lomba. Karena menang lomba, Luka dan Alberto bisa mewujudkan impiannya mempunyai Vespa. Saat perayaan kemenangan, ibunya Luka khawatir kalau Luka tidak akan bisa hidup di dunia manusia. Lalu, neneknya Luka bilang, beberapa orang bisa menerima Luka apa adanya. Karena sebentar lagi sekolah akan dimulai, Luka dan Alberto mengantar Julia untuk naik kereta. Sebelum pergi, Alberto bilang kalau Vespanya dijual agar bisa membeli tiket kereta untuk Luka. Lalu orang tuanya Luka datang mengizinkan Luka untuk sekolah. Luka sangat bersedih dan sangat mengkhawatirkan Alberto. Namun, Alberto mengatakan kalau semua akan baik-baik saja, dan mereka pun saling berpelukan. Luka pun hanya bisa menatap sahabatnya yang semakin menjauh, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya.
Ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kisah persahabatan Luca dan Alberto. Walaupun film ini berakhir dengan perpisahan Luca dan Alberto. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.